Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Hasanah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Singosari. Sejarah berdirinya Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari atau disebut juga Kerajaan Tumapel merupakan sebuah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang didirikan oleh Ken Arok atau disebut juga sebagai Ken Angrok pada tahun 1222. Lokasi dari kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Kerajaan Singosari berdiri selama 70 tahun, yaitu antara tahun 1222 sampai dengan tahun 1292. Kerajaan ini dikenal dengan pertarungan politik bendara antara saudara dalam memperebutkan tahta. Dikisahkan dalam kitab Pararaton, Anusapati yang merupakan putra tunggul Ametung dan Ken Dedes ingin membalas dendam terhadap Ken Arok yang telah membunuh ayahnya. Pada tahun 1247, Ken Arok mati di tangan Anusapati yang kemudian berkuasa di Tumapel. Namun, pada 1249, Anusapati tewas dihabili oleh Tojoyo yang tidak lain adalah anak Ken Arok dan Kin Umang. Pada 1250, pemerintahan Tojoyo digulingkan oleh Wisnuwardana yang merupakan anak dari Anusapati yang kemudian tahtanya diwariskan kepada putranya yang bernama Kertanegara. Kitab Pararaton menyebut Tumapel awalnya hanya sebuah daerah bawahan Kerajaan Panjalu atau Kerajaan Kadiri. Adapun yang menjabat sebagai Akuwu setara camat pada saat itu adalah Tunggul Ametung. Dia mati dibunuh dengan cara tipu muslihat oleh pengawalnya sendiri, yaitu Ken Angrok, yang kemudian mengangkat dirinya sebagai raja pertama Tumapel dengan gelar Sri Ranggah Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Ken Angrok lantas menikahi janda Tunggul Ametung yang saat itu sedang mengandung, yaitu Ken Dedes. Ketika berkuasa, Ken Angrok berniat melepaskan Tumapel dari kekuasaan Kadiri. Pada tahun 1221 terjadi perseteruan antara Kertajaya, Raja Kerajaan Kadiri dengan kaum Brahmana. Para Brahmana lantas menggabungkan diri dengan Ken Angrok. Perang melawan Kadiri lantas meletus di desa Genter pada tahun 1222 yang dimenangkan oleh pihak Tumapel. Berikut merupakan daftar raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Singosari. Kehidupan Kerajaan Singosari. Yang pertama, kehidupan politik. Kehidupan politik yang terjadi di Kerajaan Singosari berkembang dengan cepat, khususnya pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Hal tersebut dapat kita lihat dari pelaksanaan politik yang ada di dalam maupun di luar negerinya. Politik dalam negeri yang dilakukan yaitu dengan mengganti pejabat pembantunya yang berkhianat. Tak hanya itu, untuk memperkuat lagi kekuasaannya, ia juga melakukan pernikahan politik dan memperkuat aspek angkatan perang. Untuk politik luar negeri yang mereka lakukan diantaranya yaitu dengan melakukan sebuah ekspedisi Pamalayu, yang dimana ekspedisi tersebut bertujuan untuk menguasai kerajaan Melayu dan melemahkan kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, kehidupan keagamaan. Keagamaan di Kerajaan Singosari tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan agama Hindu dan Buddha di Indonesia, di mana pada saat itu penganut agama Hindu dan Buddha bisa hidup secara berdampingan dengan damai. Yang ketiga adalah kehidupan budaya. Kehidupan budaya yang ada di Kerajaan Singosari tergolong cukup maju. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan adanya prasasti yang ditinggalkan sebagai salah satu bukti dari kejayaan Singosari pada waktu itu. Yang keempat adalah kehidupan sosial. Kehidupan sosial Kerajaan Singosari mengalami pasang surut. Ketika kerajaan dipimpin oleh Ken Arok, kehidupan sosialnya tergolong cukup maju. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya daerah yang bergabung ke dalam wilayah Kerajaan Tumapel. Lalu ketika dipimpin oleh Anusapati, kehidupan sosial dari Kerajaan Singosari justru menjadi terabaikan. Hal tersebut terjadi karena sang raja sibuk dengan sabung ayamnya. Sampai saat Kerajaan Singosari dipimpin oleh Wisnuwardana, kehidupan sosial mulai sedikit rapi. Kemudian saat dipimpin oleh Raja Kertanegara, kehidupan sosial Singosari menjadi lebih maju. Yang kelima, kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi saat zaman Kerajaan Singosari tergolong cukup maju.
Karena letaknya yang sangat strategis, yaitu di antara lembah Sungai Brantas, hal ini menjadikan tanah yang ada di kawasan tersebut menjadi sangat subur. Oleh karena itulah, mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai seorang petani. Sungai Brantas pada saat itu juga menjadi salah satu lalu lintas perdagangan antar daerah dan wilayah. Masa kejayaan Kerajaan Singasari. Masa kejayaan Kerajaan Singasari saat berada di bawah pemerintahan raja terakhirnya, yaitu Kertanegara, yang dikenal cakap dalam bidang politik, ekonomi, dan juga keagamaan. Dalam bidang politik, ia terkenal akan gagasan perluasan Cakrawala Mandala keluar Pulau Jawa, yang meliputi daerah keseluruhan Dwipantara atau Nusantara. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Singosari meliputi Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatera, dan Semenanjung Malaya, hingga sebagian dari Kalimantan, Sulawesi, dan juga Kepulauan Maluku. Di bidang ekonomi, Kerajaan Singosari menguasai jalur perdagangan dan maritim Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku. Selain itu, Kerajaan Singosari juga berhasil mengusir ancaman Kubilai Khan, Kaisar Mongolia saat itu. Pada saat itu, agama Hindu dan Buddha juga berkembang dengan baik dan dapat hidup berdampingan. Keruntuhan Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari mengalami keruntuhan karena pada saat itu Raja Kertanegara lebih fokus terhadap strateginya dalam mengembangkan kekuasaan Kerajaan Singosari melalui sistem ketahanan lautnya, sehingga abai dengan pertahanan dalam negerinya yang dimana kondisi tersebut dimanfaatkan oleh Jayakatwang untuk memberontak pada tahun 1292. Jayakatwang adalah keturunan Raja Kertajaya, penguasa terakhir Kerajaan Kediri yang dikalahkan oleh Ken Arok. Meninggalnya Kertanegara kemudian menjadi akhir dari masa kejayaan Kerajaan Singosari. Kemudian wilayah Singosari dikuasai oleh Jayakatwang dan ia membuat ibu kota baru. Peninggalan Kerajaan Singosari. Yang pertama ada Candi Singosari. Candi Singosari merupakan tempat pendarmaan dari Raja Kertanegara. Yang kedua, Candi Kidal. Candi Kidal dibangun sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Anusapati. Yang ketiga, Candi Kangenan. Candi Kangenan dibangun sebagai tempat peristirahatan terakhir untuk Ken Arok, pendiri Kerajaan Singosari. Kemudian Candi Jawi. Dalam kitab Negara Kertagama dikatakan bahwa Candi Jawi didirikan atas perintah Raja Kertanegara sebagai tempat ibadah bagi umat Siwa Buddha. Candi Sumberawan. Candi Sumberawan didirikan sebagai tempat pemujaan. Yang keenam, ada Candi Katang Lumbang. Candi Katang Lumbang merupakan tempat peristirahatan terakhir Raja Toshaya. Yang ketujuh, Prasasti Singosari. Prasasti Singosari ditulis untuk mengenang pembangunan candi pemakaman di bawah pimpinan Gajah Mada. Yang kedelapan, Prasasti Wurare. Isinya berupa penghormatan untuk Raja Kertanegara yang oleh keturunannya dianggap telah mencapai derajat Cina atau Buddha Agung. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.